ketika seorang pada saat itu masuk ke dalam satu kampung. Ini yang menceritakan cerita ini adalah Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad SAW. Jadi beliau ini menceritakan tentang seorang, ada orang yang masuk ke dalam satu kampung. Ketika di dalam kampung itu ketemu sama orang yang sedang mengadakan majelis maulid. Sedang mengadakan majelis maulid. Dan pada saat itu ketika lewat, dia tidak mampir. Dan dia tidak menyalahkan orang itu, cuma dia mengatakan, ngapain itu orang ngumpul-ngumpul nggak ada manfaatnya. Cuma ucapan itu aja. Ngapain sih orang-orang yang ngumpul di situ kok nggak ada manfaatnya? Maka setelah meninggal dunia, ya, seorang solehin, ada seorang soleh masuk ke kampung itu. Di kampung itu setiap malam itu suara angker keluar daripada salah satu kuburan di kampung itu. Pokoknya suara nangisan, suara pokoknya ya yang adalah yang ngeri-ngeri lah, yang pokoknya angker lah. Ini orang soleh ini melihat akan orang yang ada di dalam kubur ini. Maka pada satu malam bermimpi, kenapa kamu begitu? Tahu-taunya yang tadi dia lewat di tempat salah satu kampung itu ada peringatan maulid atau majelis maulid pada saat kayak seperti ini. Kemudian dia cuma mengucapkan, ngapain orang itu ngumpul nggak ada manfaatnya. Maka Allah menegur dia di dalam kuburnya dengan teguran, dan teguran itu yang menyakiti hatinya, dan teguran itu yang membuat dia sedih, dan teguran itu yang membuat dia itu mengeluarkan suara seperti suara yang tidak enak dari dalam kubur itu. Coba ya, orang yang cuma tidak mengingkari, tidak mengatakan itu bid'ah, tidak mengatakan itu salah, tidak mengatakan, cuma nanya aja, ngapain sih ngumpul-ngumpul? Ya kan? Ngapain sih ngumpul-ngumpul? Ya kan? Nah, begitu juga kayak biasanya kita sih. Kayak orang pemancing. 3 orang mancing, panas-panas, dapat ikan, senang sekali. Kalau bukan orang pemancing itu, ngapain sih bodoh-bodohnya panas-panas, ya beli minyak, beli apa lagi, beli umpan, beli apa-apa, waktu lagi macam-macam. Kalau itu ngomongnya orang yang bukan pemancing. Tapi kalau yang memancing, wah, senang, ketawa, dia bahagia. Han, coba. Mungkin kakak Oma kenal sama orang itu, ya kan? Oh, senangnya, bahagianya, diangkat ikannya. Ya, di panas terik matahari, di tengah lautan, tidak ada naungan, bahagia dan ketawa dia. Kalau orang bukan pemancing, dia akan mengatakan, oh, apa bodohnya itu, ya kan? Nah, kalau bahasa orang Bontang itu bukan bodohnya itu bahasa orang Bontang, kan? Bodohnya itu ngapain? Panas-panas gitu, ya kan? Enaknya kita di sini. Ya, naungan. Nah, itu kalau bukan orang yang dia di dalam hatinya itu cinta sama pancingan itu. Bukan bukan ikan yang aku cari, tapi gigitan ikan yang menarik pancingku yang aku cari. Nah, gitu kan. Nah, inilah bagaimana orang yang mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Talama ashku gharami ya nural wujud. Ketika, talama itu ketika, ashku, aku mengadu, aku curhat, aku mengadu. Apa yang diadu? Gharami. Gharami itu adalah kerinduan yang menyebabkan aku itu seperti orang gila. Kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Talama ashku gharami ya nural wujud. Masya Allah.
agak ya 11-12 lah sama suara Pak Haji, ya kan. Nural wujud Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mana pernah terjadi pada waktu ketika itu Isra dan Mi'raj, ada namanya satu tunggangan yang bernama Burak. Burak ini banyak sekali, bukan cuma satu yang ada di dalam surga, itu sangat banyak sekali. Tetapi ada satu burak yang pada saat itu dia itu dalam keadaan yang tidak seperti biasa, seperti burak. Badannya kurus kerempeng, kayak nggak makan. Kemudian matanya calong apa itu, yang sering nangis itu. Pokoknya matanya itu sudah nggak biasa lah. Kemudian lagi orang apa namanya ini, dia itu menyendiri, sedih. Maka ketika itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarikan tunggangan, yang mana tunggangan itu akan dipakai Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Naik ke dalam surga, melihat semua burak itu bersenang, bahagia. Oh, ketawa, malaikat Jibril akan menjadikan saya tunggangan Nabi, bahagia. Tapi malaikat Jibril melihat ada satu ekor burak yang mana bukan keadaan senang, tidak keadaan bahagia. Maka malaikat Jibril pun mendatangi akan burak ini dan ditanya, wahai burak, apa yang terjadi? Ya burak, ya malaikat Jibril, ketika aku mendengar nama Nabi Muhammad, aku di dalam diriku ini aku merindukan akan nama Nabi Muhammad dan aku ingin ketemu. Selama itu aku mendengar dan sampai saat ini aku tidak bisa makan, aku tidak bisa minum, aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali aku menyendiri. Aku membayangkan bagaimana satu saat nanti aku ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun mendengar cerita ini langsung. Engkaulah yang akan nanti menjadi tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita itu bahagianya, senangnya, ya Allah. Kenapa? Karena burak ini mendengar bahwa nanti yang akan menaiki dan menunggangi di belakangnya ini adalah seorang Sayyidul Mursalin, pemimpin Rasul dan pemimpin daripada manusia. Orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia. Orang bahagia itu bukan ketawa. Oh, lebih daripada ketawa lagi. Bisa loncat-loncat, loncat-loncat, pokoknya namanya bahagia. Ya, bahagia, nama bahagia itu susah sudah. Ada yang teriak, ada yang menangis, ada yang gula, pokoknya namanya bahagia itu. Nah, inilah yang terjadi pada seorang binatang burak yang mana bukan seperti kita. Burak itu adalah makhluk Allah yang kalau kita ini manusia, tapi Allah berikan rasa rindu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba burak aja rindu, ya kan? Burak aja rindu. Bagaimana dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umatnya Nabi, kita ini umatnya Nabi. Ya, umatnya Nabi. Nah, ini yang terjadi pada Nasibah, seorang sahabiat, seorang ibu punya anak dua, cowok-cowok, masih muda, punya suami. Suaminya minta izin, wahai istriku, aku izin akan berperang bersama Nabi di satu tempat sana. Kata istri beliau, silahkan dengan senang hati. Ya kan? Coba istri yang solehah, coba lihat. Nggak tahu kalau temannya kakak Oma minta izin mancing, nggak tahu anunya istrinya bagaimana, ya kan? Kalau ini mau perang, silahkan, bahagia, ya kan? Pokoknya timbul tulisan itu, istri soleha itu kalau suaminya minta izin mancing, dia langsung ngasih. Wow, senang pemancing, ya kan? Istri yang soleha itu kalau suaminya mau beli alat-alat sepeda, ya izinin. Wow, senang, ya kan?
Masya Allah. Ya. Nah, ini yang mana apa namanya seorang istri mengizinkan, silahkan Pak, silahkan, saya senang dan bahagia. Pulang apa namanya berangkat, datang utusan, wahai perempuan, istrimu telah meninggal. Nggak nangis. Yang ditanya apa? Bagaimana Rasulullah? Apakah dia selamat? Kata utusan ini, iya selamat. Nggak nangis istri apa suaminya meninggal. Kemudian lagi si anak minta izin lagi, silahkan nak Pak, senang hati. Yang pertama datang utusan mengatakan anak meninggal, nggak ada menangisnya, cuma yang dia tanya itu bagaimana Rasulullah. Yang kedua begitu juga, sampai ini semua sudah habis, anaknya 2 orang meninggal, suaminya meninggal, kemudian dia dalam keadaan sendiri, dan itu pun masih mencari bagaimana Rasulullah. Kata orang ini, ada Rasulullah selamat, saya tidak akan senang dan bahagia kalau saya tidak melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nasibah ini pun langsung mendatangi Nabi dan berangkat ke tempat yang ada Nabi di situ, dan langsung tersungkur senang bahagia melihat Nabi selamat, melihat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan selamat. Masya Allah. Ini yang kita rindukan. Ini sosok yang mana kita ingin harapkan. Mudah-mudahan ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi, kata Habib Ali, wahai Allah, berikanlah kemuliaan kepada aku dengan aku melihat akan sayyidi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan Habib Ali. Dan ini kata Nabi, barang siapa yang melihat aku dan syaitan tidak bisa menyerupaiku, maka dia akan nanti melihatku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala Rasulullah. Coba, beruntunglah bagi orang yang merindukan Rasulullah. Beruntunglah bagi orang yang selalu memuji akan Rasulullah. Beruntunglah bagi orang yang selalu lisannya basah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ya. Nah, ini pernah pada satu saat ketika itu ada seorang yang mana dia ini adalah orang yang diceritakan oleh bapaknya Said Muhammad Al-Maliki. Pernah diceritakan, pernah pada satu saat orang mengadakan maulid, ada satu orang bapak-bapak yang ketika itu dia itu waktu asyraqal atau mahalul qiyam tidak berdiri. Maka ketika itu setelah selesai acara, orang ini dimimpiin Nabi. Bukan mimpi Nabi ini karena Nabi senang, tidak. Tapi pada saat itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan mengucapkan kepada orang ini bahwa nanti dia akan lumpuh. Dia akan lumpuh, dan ini peristiwa nyata, bukan cerita dongeng. Dia akan lumpuh. Maka pada saat itu dia terbangun dan memang dalam keadaan lumpuh. Maka orang ini pun bernazar, seandainya saya sembuh sehat daripada lumpuh ini, maka saya akan berdiri selama pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ayah daripada Said Muhammad Al-Maliki ini datang ke tempat itu dan melihat acara itu, dan ada seorang itu dari awal sampai akhir pembacaan Maulid dia berdiri. Ya. Kalau Jidi berdiri karena ada kamera, ya kan, bukan karena dia niatnya bernazar untuk berdiri dapat anak berdiri selama pembacaan Maulid, enggak, ya. Dia memang berdiri bernazar, dia itu akan berdiri dari awal pembacaan Maulid sampai nanti pembacaan doa. Coba. Ya Allah. Inilah berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini yang anunya, ini yang kita tanamkan. Yang kita tanamkan dalam hati kita mencintai Nabi. Kalau sudah kita mencintai Nabi, Masya Allah, kita akan bahagia. Kita akan diberikan kesenangan sama Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri pun selalu memuji Nabi. Di dalam Al-Quran berapa banyak pujian Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah pun berselawat kepada Nabi. Tidak ada ibadah yang dikerjakan oleh Allah perintahkan sujud, tidak Allah pernah sujud. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, tidak ada Allah pernah sholat. Allah perintahkan untuk kita beribadah, zakat dan haji, itu tidak pernah Allah lakukan. Tapi ketika Allah perintahkan untuk kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu Allah langsung mengutamakan atau langsung mengucapkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berarti kita saat ini mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.